sudah bekerja sama dengan Kementerian Kemenko PMK. Oke, Kemenko PMK. Kemudian juga dengan Kementerian Pendidikan, Kemendikbudristek, Kementerian Agama, DJSN, kemudian 2 BPJS, BPJS Kesehatan dan Tenagakerjaan. Berkolaborasi gitu ya? Dan juga ahli pendidikan. Nah, ini semua ini berkolaborasi sudah menghasilkan modul proyek profil penguatan pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jamsos Talk. Ini adalah podcast resmi BPJS Ketenagakerjaan yang seperti biasa kita selalu ngobrolin seputar jaminan sosial ketenagakerjaan. Jadi hari ini juga spesial tentunya. Hari ini kita akan ngobrol langsung bersama narasumber kita yang sudah hadir juga di samping saya, di depan saya tepatnya ya, yaitu Deputi Learning and Development BPJS Ketenagakerjaan, Bapak Suwilwan Rahmat. Selamat datang Pak Willy. Ya, Mas Hafiz. Jadi panggilannya Pak Willy nih, Sobat Jamsos Talk. Di BPJS Ketenagakerjaan ada Deputi Learning and Development. Itu seperti apa kira-kira gitu Pak? Ya. Deputi Learning and Development itu bertanggung jawab bertugas untuk memberikan peningkatan kompetensi dari seluruh insan ketenagakerjaan. Jadi kita mendeliver training, kita merancang training, kita melakukan evaluasi terkait dengan training, dan juga kita memberikan literasi kepada internal dan juga kepada eksternal. Jadi nggak cuman internal aja yang dikasih literasi lebih lebih dalam gitu ya tentang program-program kita. Mungkin juga ada manfaat-manfaat baru yang mungkin di development gitu akhirnya harus disebarkan gitu informasinya ke eksternal juga ya Pak ya. Ya, kalau kami ke eksternal sesuai dengan tugasnya, tentu terkait dengan pelatihan. Ya, unit-unit ataupun pihak-pihak stakeholder yang terkait dengan pelatihan, kita juga memberikan literasi dan edukasi kepada mereka. Sebagai mitra dari Deputi Learning and Development. Jadi mungkin ya bisa dibilang sosialisasi seputar program BPJS Ketenagakerjaan juga ya Pak ya sama pihak-pihak eksternal. Nah, hari ini Pak Willy hadir di sini nggak cuman mau memperkenalkan seperti apa Deputi Learning and Development ya, karena hari ini juga kita pengen tahu lebih dalam lagi seputar literasi jaminan sosial gitu ya Pak Willy. Pak Will, literasi jaminan sosial sebuah kalimat yang bisa diartikan sebagai pembelajaran seputar jaminan sosial. Gimana nih Pak Will? Apa itu literasi jaminan sosial dan seperti apa penting dan maksud adanya pendidikan tentang jaminan sosial khususnya jaminan sosial ketenagakerjaan? Ya, Mas Hafiz. Kalau kita bahas mengenai literasi, ya kalau secara sederhana literasi itu adalah kemampuan membaca dan menulis. Betul. Nah, mungkin secara garis lebih besarnya lagi, itu kemampuan seseorang dalam menggali informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup atau untuk kehidupan lah. Ya, sehingga dengan begitu mereka bisa mengakses informasi, pengetahuannya, sehingga bisa digunakan untuk kehidupan. Nah, kaitannya kepada jaminan sosial, tentu ini juga harus diketahui jaminan sosial seperti apa sih ya bagi masyarakat secara keseluruhan ya, fungsinya, manfaatnya, dan juga bagaimana untuk mengaksesnya kan. Nah, di Learning and Development kami mungkin lebih masuk kepada memberikan literasi untuk kalangan pendidik. I see. Atau kalangan pelajar begitu. Iya. Maksudnya ke area pendidikan. Ke area gitu pendidikan ya, begitu. Pak, ya. Nah, kalau untuk peserta dari perusahaan, dari pemerintah sudah ada deputi yang lain. Betul, sudah ada deputi lain ya. Gitu ya. Sudah ada tugasnya. Tapi kalau untuk learning and development masuknya ke area pendidikan di Indonesia gitu ya. Bagaimana kita bisa memberikan literasi jaminan sosial kepada orang-orang mungkin yang selama ini belum tersentuh. Ya, maksud saya adalah pelajar. Gitu ya. Karena kan kalau pelajar selama ini kita sosialisasi, mereka juga bukan jadi target market. Ya kan? Hanya saja jaminan sosial secara dini itu perlu kita berikan kepada mereka. Betul. Pemahaman konsep jaminan sosial secara dini perlu kita berikan kepada mereka. Betul. Karena memang kalau dari para pelajar gitu ya.
kayak Pak Willy tadi bilang, dia bukan target market kita, jadi mungkin bisa jadi kelewatan gitu untuk mengetahui seperti apa pentingnya jaminan sosial, khususnya jaminan sosial ketenaga kerjaan. Jadi kalau boleh tahu nih Pak Willy, ke pendidikan udah kemana aja Pak kalau dari learning and development? Ya, jadi gini Mas Hafiz, jadi mungkin saya sampaikan bahwa di kita saat sekarang itu sudah bekerja sama dengan Kementerian Kemenko PMK. Kemenko PMK. Kemudian juga dengan Kementerian Pendidikan, Kemendikbudristek, Kementerian Agama, DJSN, kemudian 2 BPJS, BPJS Kesehatan dan Tenagakerjaan. Berkolaborasi gitu ya. Dan juga ahli pendidikan. Nah, ini semua ini berkolaborasi sudah menghasilkan modul project profil penguatan pelajar Pancasila. Agak panjang ya. Panjang ya. Berarti dia udah terkumpul nih dari dalam satu modul gitu ya Pak Willy ya. Jadi sederhananya bahwa modul ini itu sudah ada di Kemendikbud. Sudah bisa diajarkan di sekolah. Sudah bisa diajarkan di sekolah. Jadi kalau misalnya sederhananya kita sekarang seperti kurikulum ada intra ya, kemudian ada ekstra, intrakurikuler, ekstrakurikuler. Yang modul ini masuk dalam co-kurikuler. Ada lagi namanya co-kurikuler. Ya, jadi sekolah-sekolah khususnya di SMA. Jadi modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini kita menyasar kepada kelas 10. Kenapa alasannya Pak? Mungkin Sobat Jam Sostek pengen tahu juga nih, kenapa dimulai dari kelas 10 SMA? Ya, karena jaminan sosial ini adalah sesuatu pemahaman, pengertian, memang yang sangat berdekatan dengan orang bekerja. Ya kan, orang bekerja. Nah, di kelas 10 ini transisi dari SMP ke perguruan tinggi. Benar. Nah, jadi sebelum dia masuk perguruan tinggi ini diberikan dulu. Karena kalau di perguruan tinggi sudah ada. Sudah ada beberapa bidang studi itu sudah memberikan. Seperti ada di sosial politik itu ada terkait dengan jaminan sosial. Jadi dasar ilmunya at least sudah didapetin waktu kelas 10 SMA gitu ya Pak Will ya. Basicnya sudah didapatkan sehingga kita tingkatkan, berikan awareness kepada mereka bahwa ada loh jaminan sosial. Nah, jadi di sini nanti semua seperti kita Mas Hafiz tahu kita memberikan edukasi atau sosialisasi kepada perusahaan dan pemerintah itu mirip ya. Apa itu jaminan sosial, kemudian apa manfaatnya, kemudian juga bagaimana hak dan kewajibannya dan seterusnya. Gitu. Jadi itu tadi kan masuk ke co-kurikuler. Itu gurunya memang udah dapet di seluruh SMA atau gurunya dapatnya dari mana nih Pak untuk dapat modulnya ini? Ya, jadi BPJS Ketenagakerjaan bersama dengan kementerian tadi, Kemenko PMK, Kemendikbud, Kemenak, DJSN dan BPJS Kesehatan serta ini kita sudah memberikan sosialisasi kepada guru-guru. Kepada para guru-guru gitu ya. Kita sudah lakukan sosialisasi, kemudian kita sudah TOT, trainer guru-gurunya kita berikan ini loh modul project jaminan sosial itu ini, ya. Nah, kemudian dari sekolah-sekolah itu mereka melaksanakan. Nah, berita baiknya nih Mas Hafiz, sudah ada sekolah walaupun kita belum piloting loh. Kita belum piloting. Ini belum piloting bahkan ya. Jadi dari hasil TOT yang kita lakukan, ada sekolah, guru sekolah itu mengusulkan kepada kepala sekolahnya, Pak, ini bagus, ini kita ambil, ini kita laksanakan sebagai co-curricular di sekolah kita. Itu SMA 61 Jakarta. SMA 61 Jakarta nih teman-teman, SMA 61 Jakarta ya. Hari sudah melaksanakan. Sudah melaksanakan itu ya, padahal belum piloting dari kita belum piloting. Tapi ada rencana piloting dalam tahun ini Pak? Ya, dalam tahun ini kita piloting di seluruh Indonesia. Itu kolaborasi lagi dengan lembaga-lembaga tadi. Jadi di SMA 61 itu kelas 10 sudah diajarkan oleh guru-gurunya. Sudah mulai diajarkan ya. Dan untuk meningkatkan pemahamannya, mereka pun sudah berkunjung ke kantor cabang kita. Jadi dia sudah kunjung ke 4 kantor cabang kita di Jakarta. Dia melihat bagaimana dia diberikan sosialisasi oleh kita. Kemudian dia melihat bagaimana proses pendaftaran, proses pelayanan. Kemudian juga ada diskusi apa yang mereka ingin gali lagi. Sehingga dia melihat secara langsung pelaksanaan jaminan sosial itu di satu
kantor cabang. Jadi apa ya, merasakan secara langsung experience-nya gitu ya Pak di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan. Tapi kalau kita balik lagi ke jaminan sosial nih ya Pak Willy, apa saja nih poin-poin penting ya tentang jaminan sosial yang nanti akan di-deliver sama guru-guru yang nanti akan ngajarin di co-kurikuler tadi? Ya, itu tadi seperti yang saya sampaikan, diajarkan apa itu jaminan sosial, ya kan? Program-programnya gitu ya. Kemudian ya manfaatnya, kemudian hak dan kewajiban, kemudian bagaimana menjadi peserta, kemudian isu-isu apa sih? Nah, isu-isu ini kan kadang anak-anak memang dia belum jadi peserta. Betul. Tapi dengan dia memahami ini, mungkin dia bisa cross check sama bapaknya. Iya, Pak, benar. Bapak sudah ikut ini belum? Ya kan? Saya diajarin di sekolah nih gitu kan. Itu kalau sakit misalnya, itu bisa BPJS Kesehatan. Betul. Kalau misalnya ada risiko pekerjaan di BPJS Ketenagakerjaan. Oke. Nah, tadi kami datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Tahu gitu ya, oh ternyata di Indonesia sudah diterapkan seperti ini. Karena kalau dulu ya Pak Will, kita zaman sekolah, saya mungkin ya Pak, bukan berbeda letting gitu ya Pak. Kalau dulu zaman saya kan kita selalu cerita nih, kalau di luar negeri tahu nggak gitu ya Pak ya, jaminan sosial ya. Kalau lo misalnya nggak kerja lagi itu bisa dapat dari pemerintah gitu. Kalau dulu kan kita nggak paham nih. Kalau sekarang anak-anak SMA akan lebih paham gitu ya Pak tentang jaminan sosial. Oke. Ya, apalagi nanti kalau misalnya itu diajarkan juga mengenai risiko-risiko yang di cover dan seterusnya. Jadi sebetulnya materinya mirip dengan yang kita berikan dengan stakeholder perusahaan dan pemerintah. Hanya saja ini untuk levelan katakanlah pelajar kelas 10. Nah, ngomong-ngomong soal pelajar juga nih Pak, adik-adik kita yang sekarang mungkin nonton sebagai Sobat Jamsos Talk ya, yang ingin mengetahui seperti apa literasi jaminan sosial, gimana nih rencana implementasi dan kira-kira kapan ilmu tersebut udah bisa sampai nih Pak? Itu seperti apa Pak? Ya, jadi materi ini ada bukunya, ya. Modul ya Pak. Modulnya. Jadi isi dari buku ini, modul ini sudah ada di portalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi semua terkait dengan jaminan sosial untuk masa depan yang lebih cerah. Ini jadi topiknya Mas Hafiz, jaminan sosial untuk masa depan yang lebih cerah. Lumayan provokatif judulnya ya Pak ya. Jaminan sosial untuk masa depan yang lebih cerah. Jadi kalau masa depan yang mau lebih cerah harus tahu soal jaminan sosial gitu ya Pak ya. Iya. Di sasarannya atau temanya adalah gaya hidup berkelanjutan. Nah, ini kan memang juga disebutkan juga sih di beberapa tahun belakangan tentang sustainability gitu ya Pak. Jadi gaya hidup berkelanjutan. Nah, hidup berkelanjutan. Jaminan sosial untuk masa depan yang lebih cerah. Jadi kalau para pelajar ingin lebih cerah masa depannya, berarti pahami jaminan sosial. Mantap ya. Kalau itu dari tadi kita udah ngobrolin seputar literasi jaminan sosial, seperti apa implementasinya dan juga bagaimana cara mendapatkan ilmu itu biar lebih mudah lagi gitu ya. Boleh nggak nih Pak Willy untuk disampaikan harapan dari Pak Willy ini sebagai seorang bapak kepada anak-anak generasi penerus bangsa tentang pemahaman seperti apa jaminan sosial? Silakan Pak. Ya. Jaminan sosial itu adalah suatu perlindungan ataupun mekanisme dari pemerintah atau negara yang bisa diterima oleh masyarakat atau penduduk apabila terjadi risiko-risiko, ada risiko meninggal dunia. Misalnya meninggal dunia orang tuanya, kemudian anak ahli warisnya dapatkan manfaat. Kemudian juga mengcover risiko apabila terjadi kecelakaan kerja. Betul. Nah, risiko ini kan sangat-sangat dekat sekali dengan kehidupan kita. Betul. Ya, sakit, siapa yang mungkin tidak sakit dalam setahun ya? Rasa-rasanya sih batuk pilek pastilah ya. Batuk pilek ya Pak ya. Pastilah gitu kan. Nah, artinya ini adalah perlindungan yang didapat dari program jaminan sosial. Jadi Mas Hafiz dengan informasi ini, pemahaman ini agar
tadi pelajar kelas 10 itu, oh iya ternyata ada mekanisme pemerintah negara yang memberikan coveran apabila terjadi risiko-risiko tadi. Betul sekali. Jadi mulai dari dasar di SMA ya, kelas 10 udah tahu sedikit seputar jaminan sosial, kemudian di kuliah ada juga nanti pelajaran yang didapat, kemudian pas kerja udah pasti tahu gitu sebagai pekerja punya hak untuk mendapatkan jaminan sosial gitu ya Pak Will. Oke. Tapi yang pasti sekali lagi Pak Willy, Sobat Jam Sosok pasti senang sekali karena mengetahui seperti apa di BPJS Ketenagakerjaan kita juga concern untuk memberikan learning and development gitu ya Pak, nggak cuman untuk internal saja tapi juga untuk eksternal dan juga untuk bangsa Indonesia gitu ya Pak Will. Baik, terima kasih Pak Willy untuk waktunya, karena waktunya ternyata tidak terasa sudah habis ya Pak ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi seputar learning and development dan juga literasi jaminan sosial. Tapi sebelum kita tutup Pak secara resmi, sama-sama nanti kalau saya bilang BPJS Ketenagakerjaan, kita ke kamera genggam tangan bilang kerja keras bebas cemas. Oke Pak Will? Oke, kalau begitu langsung saja BPJS Ketenagakerjaan, kerja keras bebas cemas. Dan terakhir tentunya jangan lupa untuk nonton lagi nanti di episode berikutnya Jam Sosok podcast resmi BPJS Ketenagakerjaan.